Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di Fiksi Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita, yaitu Petaka Sebuah Perselingkuhan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak ceritanya. Aku ini sudah usaha, tapi kau tidak pernah menghargaiku sama sekali. Pikirmu aku tidak memendam semua ini? Satrio membelalakan matanya di depan sang istri sambil berkacak pinggang. Ipa sang istri kala itu hanya menangis terseduh-seduh sambil menggendong anaknya yang masih berumur 2 tahun. Sambil menggendong aku keliling kampung, Mas, cari permakan baju. Uang dari kamu cuma cukup buat makan saja, Mas. Bayar sekolah Dini siapa? Siapa kalau bukan aku? Sambil terisak Ipa mengeluarkan seluruh beban yang ada di dalam hatinya. Anaknya Dika juga ikut menangis karena mendengar samar-samar orang tuanya bertengkar. Udin, kakaknya Ipa yang tinggal di sebelah rumahnya, pun segera keluar rumah untuk mencari sumber suara itu. Ketika didapati suara itu berasal dari rumah adiknya, Udin pun segera masuk. "Ada apa ini?" Ipa kala itu hanya menunduk. Satrio pun langsung menjawab, "Gak usah ikut-ikutan, Mas. Lah, ini adikku. Kalau ada apa-apa dengan dia, ya jelas urusannya sama saya." Udin pun segera mengambil Dika dari gendongan Ipa yang sedang menangis. "Masalah uang lagi," kata Udin. "Aku kan udah bolak-balik ngajak kamu untuk kerja di listrik. Enak bayarannya. Lumayan daripada jadi tukang parkir. Sehari cuma dapat 30.000. Cukup buat apa, ha?" Satrio pun membuang muka dari pandangan kakak iparnya itu. "Aku kan udah bilang, aku ini gak sanggup, Mas. Aku takut ketinggian. Takut kalau ada di atas itu." Ipa pun langsung menyahut, "Kerja apa saja ya pasti susah, Mas. Daripada kayak gini, hutang di mana-mana. Aku malu, Mas. Malu." Satria pun kemudian kembali duduk sambil menahan amarahnya. "Sampai kapan kayak gini? Gak malu bertengkar terus? Gak enak loh didengarkan tetangga," kata Udin lagi sambil mengayun-ngayun keponakannya agar berhenti menangis. Di dalam kamar Dini, anak pertama Ipa dan Satrio yang kini berusia 13 tahun, mendengarkan semua percakapan keluarganya itu. Ia marah, kesal, sakit hati dengan sikap ayahnya yang tidak pernah menghargai ibunya. Ayahnya memang hanyalah seorang juru parkir yang pendapatannya sangat sedikit. Dini ingat, sudah beberapa kali diingatkan oleh sang guru tentang pembayaran buku-buku di sekolahnya. Sebenarnya Dini ini adalah murid yang pintar, karena memang sejak kecil Dini selalu menjadi ranking 1 dan selalu saja mendapatkan beasiswa. Tapi beasiswa sajalah hanya untuk SPP saja, sedangkan biaya lain tentu harus dibayar. Setelah semuanya dingin, Udin pun keluar rumah sambil membawa Dika ke dalam rumahnya. Namun belum sampai masuk ke rumah, Udin dikagetkan dengan suara tamparan keras dan Ipa yang menjerit. Buru-buru Udin pun masuk kembali dan kala itu mendapati Ipa sudah tersungkur dengan darah segar yang mengalir dari bibirnya. "Kurang ajar kamu, hah? Kalau kamu sudah tidak sanggup di sini, pergi dari sini. Rumah ini warisan bapakku, kamu gak punya hak di sini." Satrio pun kebingungan dan ia pun langsung bersujud di kaki kakak iparnya itu. "Maaf, Mas, maaf, aku hilap. Aku janji, Mas, aku gak bakal kayak gini lagi." "Alah, janji. Berapa kali kamu ngomong kayak gini, ha? Ini sudah terakhir kalinya aku memaafkan kamu. Jika terjadi seperti ini lagi terhadap Ipa dan anak-anakmu semuanya, akan aku pelihara sendiri." Satrio kala itu hanya menunduk sambil bersimpuh di bawah kaki Udin, tanpa berani berkata-kata lagi. Keesokan paginya Dini pun berangkat sekolah dengan malas. Sebelum berangkat, Dini pun menghampiri ibunya di dapur. "Bu, nanti kalau ditanya guru, aku bilang apa lagi? Duh, aku kan udah malu, Bu, tiap hari dibilangin terus." "Sabar ya, Nak. Nanti Ibu dapat bayaran dari Bu Warni yang kemarin jahit ke sini. Nanti pasti dibayar, tenang saja ya." Dengan langkah gontai, Dini pun langsung melangkah menuju ke sekolah dan memakai seragam biru putih kebanggaannya itu. Di tengah perjalanan kala itu Dini melihat bapaknya sedang bersama seorang wanita cantik memakai seragam coklat PNS, sedang asik bercanda.
Dini pun mencoba memperjelas penglihatannya. Ia menemukan bahwa wanita itu adalah budenya sendiri. Ya, dia adalah kakak pertama dari ibunya, Bu Denur. Dia merasa tidak suka dengan candaan mereka berdua dan segera menghampirinya. "Pak, minta uang saku, Pak." Sambil menyodorkan tangan. "Gak diberi ibumu?" Dini menggelengkan. Bu Denur pun segera membuka dompetnya dan mengeluarkan lembaran warna hijau, 20.000. "Cukup," kata Bu Denur. Dini pun segera menyambutnya sambil berkata, "Kurang seharusnya." "Oh, kamu ini udah dikasih kok nggak terima kasih," kata bapaknya. Dan Dini pun langsung melengos dari keduanya dan berjalan tanpa berterima kasih. Di dalam hatinya Dini kala itu merasa ada yang tidak beres dengan mereka berdua. Dini merasa sakit hati sekali karena ibunya di rumah sedang sibuk dengan segala kegiatannya. Tapi bapaknya malah enak-enakan bercanda dengan wanita lain. Sore hari di rumah yang masih beralasan tanah itu, Satrio duduk di atas kursi depan rumahnya. "Besok pagi aku pulang, ibu sakit ini. Tadi dikasih tahu Mbak Nur, orangnya pas tugas kesini." "Walah, kok mendadak sih Mas? Jahitanku kan belum selesai loh. Gimana bayarannya?" "Dini, kalau sampai gak kerja, ya sudah ditunda aja lah, kayak yang biasanya." Udin pun berangkat pagi-pagi dengan mobil box yang berisi seluruh peralatan kerjanya bersama beberapa orang temannya untuk menuju ke desa seberang. Sesampainya di sana, Udin pun segera menaiki tiang listrik yang memang perlu diperbaiki. Tepat di atas tiang listrik, Udin melihat ke bawah jalan. Tepatnya di seberang jalan terlihat ada dua orang yang mereka kenal telah berjalanan sambil bercanda dan terlihat akan memasuki sebuah hotel. Udin pun memicingkan matanya sekali lagi untuk memperjelas. Asuh, lelaki tai. Udin pun bergerak turun dari tiang. Dua teman di bawahnya pun merasa heran. "Loh, kenapa turun?" "Maaf, kepalaku pusing. Daripada aku pingsan di atas, mending aku turun saja." Kedua temannya pun mengangguk. "Ya sudah, ayo ngopi dulu." Sambil melambaikan tangan, Udin pun segera menyeberang jalan. Tanpa diketahui temannya kala itu, Udin pun telah menyembunyikan sebuah pisau di belakang bajunya. Udin menoleh ke sebuah warung soto, kemudian meminta jeruk nipis. "Pak, boleh minta jeruk nipisnya ya? Kepalaku pusing, mau digigit biar melek." Penjual itu pun segera memberikan Udin sepotong jeruk nipis, dan Udin segera memasuki hotel tadi. Melihat tubuh kekar Satrio dari arah belakang, Udin pun segera bersembunyi di balik dinding, membiarkannya untuk masuk ke kamarnya dulu. Sesaat Udin diam-diam memejamkan mata, berusaha mengatur napasnya karena amarah yang dipendamnya. Tak disangka kakaknya sendiri, Mbak Nur, telah berbuat seperti ini terhadap adik iparnya. Mungkin karena ia telah menjanda selama 5 tahun. Mbak Nur yang masih terlihat cantik itu pun merasa kesepian. Karena pekerjaannya sebagai PNS, Mbak Nur pun selalu menjaga penampilannya. Tiap bulan Mbak Nur selalu pergi ke salon untuk mempercantik diri. Jadi meskipun umur yang sudah tidak muda lagi, ia pun tetap terlihat tidak tua sama sekali. Dan Satrio yang setiap harinya bertemu dengan Ipa yang terlihat acak-acakan. Ya, mungkin muak juga dengan istrinya itu. Sebenarnya Ipa juga tidak kalah cantik, hanya saja tidak terawat. Setelah merasa agak tenang, Udin pun segera mendobrak kamar mereka. Di sana, Udin mendapati mereka berdua yang sudah dalam keadaan telanjang bulat. Ini yang katanya emakmu sakit itu. Jangkok kamu Mbak Nur, kamu itu kok gak malu ngelakuin ini Kamu gila, asu kalian berdua." Tanpa babi ibu lagi, Udin pun langsung menghunuskan pisaunya. Mbak Nur berteriak, "Jangan gila kamu," dari belakang Udin. Tanpa disangka, Dini menyahut pisau dari tangan pakdenya dan langsung menggorok leher Mbak Nur. Satrio menganga melihat anaknya setega itu. Udin pun tak kalah kagetnya, langsung mengambil pisau itu dari tangan Dini. "Ngawur kamu, itu budekmu," kata Satrio. Dini malah tersenyum puas melihat Bu Denur mati di tangannya. Udin yang melihat Mbak Nur tergeletak bermandikan darah, langsung menghampirinya. Tidak berselang lama polisi pun datang dan segera melakukan pencarian. Hanya butuh 1 jam saja Udin pun kala itu sudah tertangkap di dalam rumahnya. Ipa yang tak tahu apa-apa berusaha menarik-narik kakaknya dari tangan polisi. "Kakak saya salah apa, Pak? Jangan, Pak, jangan."
Udin sudah terbukti membunuh. Dia membunuh kakaknya sendiri, Pak Nur. Banyak saksinya di sana. Saat itu jantung Ipa serasa berhenti berdetak. Dan saat itu juga Ipa pun melepaskan tangan Udin. Dini di mana? Dia harus jadi saksi. Harus ikut kami ke kantor sekarang. Dari belakang rumah Dini pun kala itu keluar dan menghampiri sang ibu. Din, kok kamu bisa tahu? Ini gimana ceritanya? Dini tidak menjawab apa-apa. Dia pun segera ikut polisi bersama dengan Pak D-nya Udin. Sesampai di kantor polisi, Dini pun melihat bapaknya yang sudah berada di sana. Mereka digabungkan menjadi satu di dalam sebuah ruangan, dan kemudian Dini pun dipanggil secara bergiliran. Bilang saja, aku yang bunuh Mbak Nur. Aku bukannya belain kamu, Tio. Malah kalau bisa, ku bunuh juga kamu itu, saut Udin seketika. Maaf banget, Kak. Kalau alibinya di saya jelas, tak serahkan diriku ini. Dini pun hanya diam, takut, sedih, dan tak menyangka atas apa yang telah diperbuatnya. Di satu sisi Dini menyesal, tapi di sisi lain Dini pun lega telah membunuh wanita perebut ayahnya itu. Sebenarnya Dini sudah sering mendapati bapaknya bersama Bude Nur. Terkadang budenya itu minta diantar pulang ke rumahnya di desa seberang, dan bapaknya pun dengan senang hati mengantarnya sambil beralasan ingin menjenguk emaknya yang memang rumahnya tidak jauh dari rumah Bude Nur. Tapi di sini Dini pun tahu bahwa itu hanyalah alasan saja. Pernah juga di warung bakso saat Dini bersama teman-teman sekolahnya. Salah satu temannya, Rania, kala itu menunjuk ke satu meja di belakangnya. Dan saat Dini menoleh, dia kala itu melihat bapaknya sedang suap-suapan dengan budenya. Seketika panas. Panas hati Dini pun langsung meninggalkan warung. Benar-benar memalukan, pikirnya. Sering terbersit di kepala Dini untuk menghabisi nyawa Bude Nur itu. Dia pikir budenya hanyalah seorang janda dan tinggal sendiri. Sedangkan anak satu-satunya Mas Aldi sedang kuliah sambil bekerja. Tak mungkin ada yang memperhatikannya. Kini semua sudah menjadi nyata. Dini sudah benar-benar melakukannya. Tanpa berpikir panjang lagi, kisahnya tragis terdengar di seluruh penjuru rumah Mbak Nur. Mayatnya pun sudah selesai dikafani dan segera dimakamkan. Hanya menunggu kedatangan putranya yang bernama Aldi. Ini ceritanya gimana? Kok bisa sampai kayak gini? Tanya Mbak Ida, istri Cak Udin sambil sesegukan. Aku gak ngerti Mbak, masalahnya kok bisa ya Mas itu bunuh Bu Denur? Ya Allah. Tiba-tiba Aldi datang. Lalu ia marah-marah dan memanggil-manggil nama paman. Man kesini, kalau berani gelut sama saya, jangan cuma berani sama wanita. Warga pun segera menenangkan Aldi. Bapak nganggi Aldi dan menjauhkan Aldi dari keramaian. Pak Mudin berusaha mendinginkan amarah Aldi. Sudah, ayo. Selesaikan dulu kewajiban kita buat ibumu. Kasihan, mayatnya sudah menunggu kamu dari tadi. Aldi pun mengangguk, berusaha menahan amarahnya, dan setelah semua selesai, polisi pun datang, mendatangi rumah Mbak Nur, menjelaskan semua kronologisnya. Semua terlihat tak percaya atas apa yang terjadi. Aldi pun akhirnya merasa malu atas kelakuan sang ibu. Ipa semakin menangis terseduh-seduh mendengar penuturan dari polisi. Sakit hati, ya. Ipa sakit hati dengan semua kelakuan suami dan kakaknya. Dengan demikian, Pak Udin sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan akan masuk sel tahanan. Mohon pengertiannya. Terima kasih. Kalau begitu, Mbak Ida merasa lega. Mbak Ida cukup bangga karena baginya apa yang dilakukan suaminya memang benar, meski dengan jalan yang salah. Aldi pun mengiyakan, lalu meminta maaf pada seluruh keluarga besarnya. Dini pun sudah diperbolehkan pulang bersama bapaknya. Dan dalam perjalanan ini, Dini hanya membuang muka pada bapaknya. Bapaknya pun kebingungan, entah apa yang akan dijelaskan nanti pada sang istri Ipa. Pukul jam 12.00 malam, Dini pun baru bisa terlelap dalam mimpinya. Dini bertemu lagi dengan Bu Denur, sambil terus mengatakan, perih. Dini pun terbangun dengan keadaan pucat dan bermandikan keringat. Dia melihat keadaan sekitar hanya kesunyian yang ia rasakan. Ini pun mencoba tertidur kembali dan mimpinya terus berulang sampai pagi menjelang. Di pagi harinya Dini yang tak kala itu akan berangkat sekolah
mendapati bapak dan ibunya sedang bertengkar hebat. Adiknya Dika pun menangis menjerit. Melihat mereka berdua, Dini pun segera menggendongnya keluar rumah, lalu menitipkannya pada Bude Ida. Udah Din, berangkat sekolah saja, gak usah ngurusin orang tuamu. Ibumu gak bakal belain bapakmu itu emang asu, gak usah mikirin, kata Bude Ida lagi. Di dalam penjara, Udin pun selalu melamun. Teman satu selnya Irwan selalu mengajaknya berbicara agar tak semakin sering melamun. Kamu baru beberapa hari di sini, sudah kayak orang stres. Aku nih, udah 2 tahun, asik-asik saja. Sudah garisnya kita ada di sini, jalani saja, kata Irwan. Kala itu Udin pun hanya tersenyum. Bagaimana tidak, setiap malam Udin tertidur selalu saja melihat Mbak Nur yang datang lalu mengucapkan kata perih dan berulang-ulang. Sampai Udin pun takut dan memejamkan matanya. Tidak disangka hal yang dilakukannya benar-benar terjadi. Konon kata orang-orang, bila darah orang meninggal diberikan perasan jeruk nipis, maka rohnya akan terus bergentayangan. Awalnya Udin kala itu berniat untuk membunuh Satrio agar matinya tidak tenang. Besoknya pun dibaluri dengan jeruk nipis. Tapi semua rencananya berubah oleh kedatangan Dini yang malah membunuh kakaknya sendiri. Udin memang paham, karena semua orang pun sudah membicarakan perselingkuhan antara Satrio dan Mbak Nur. Jelas Dini pun juga pasti sudah mendengarnya, dan tak mungkin bagi Dini untuk membunuh ayahnya sendiri. Hampir tiap malam Udin dan Dini tak pernah bisa tidur lagi dengan tenang. Kegelisahan terus menyerang Dini pun terlihat. Dini pun semakin kurus dan tidak terawat. Hingga satu malam Dini mendengar suara tangisan adiknya di dalam rumah. Dini keluar kamar dan kala itu Dika sering duduk sambil menunjuk-nunjuk sesuatu, dan saat ini ia melihat apa yang ditunjuk oleh Dika. Betapa terkejutnya Dini ketika ia melihat arwah Bude Nur dengan kepala miring yang hampir jatuh, lalu berkata, "Perih, perih." Seketika Dini pingsan. Besoknya teman-teman Dini pun menjenguknya karena khawatir akan kondisi Dini. Belakangan ini Rani pun bertanya, "Kamu ini sebenarnya bikin apa sih? Pelakor ibumu itu kan sudah mati, kok kamu malah gak tenang gini sih, Din?" Dini pun menangis sejadi-jadinya, kemudian menceritakan semuanya kepada teman-temannya. "Dini, kok kamu gak cerita ke ibumu? Bilangin ibumu biar dapat jalan keluarnya." Dan sepulang teman-temannya, Dini pun memberanikan diri untuk bercerita ke ibunya, Ipa. Ya, Ipa tak percaya atas apa yang Dini ceritakan. "Ya Allah, Du, kalau begini kan kasihan Pak Demu Udin itu berarti gak salah apa-apa. Kok malah dia yang kena imbasnya. Terus aku harus gimana, Bu? Biar aku gak digangguin terus. Nanti kamu ikut ibu ke Cak Aris. Orangnya pasti tahu untuk masalah begini." Udin pun yang kala itu tengah tertidur, tiba-tiba terganggu oleh suara Irwan yang mengoceh-ngoceh tidak jelas dengan bahasa Jawa. "Kok kamu bisa bahasa Jawa, Wan?" Irwan pun langsung menoleh ke Udin sambil memiring-miringkan kepalanya lalu tersenyum. Ngeri. Udin pun langsung terduduk dan mundur ke belakang tembok. Ampun Mbak Nur, ampun," minta Udin sambil gemetar dan terus merapat ke tembok. Irwan pun langsung menerkam Udin lalu mencekik kepalanya. Udin kala itu berusaha berteriak memanggil penjaga. Beruntung ada polisi yang kala itu sedang bertugas keliling. Udin pun selamat dan Irwan langsung pingsan. Satrio pun sudah tidak betah tinggal di rumahnya. Tidak ada hari tanpa bertengkar dengan sang istri, apalagi melihat wajah Dini, sang anak yang membuatnya bergidik ngeri. Kala mengingat jika ialah yang telah membunuh Mbak Nur, hampir tak percaya kalau Dini adalah anaknya sendiri. Sore itu juga Satrio pun memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Saat hampir sampai dia melewati rumah Mbak Nur yang sepi karena tanpa penghuni. Ia pun menoleh sesaat dan tiba-tiba ia melihat penampakan Mbak Nur di depan rumahnya. Satrio pun kaget, motornya oleng dan ia pun terjatuh sendirinya. Sebelum berusaha bangkit, tiba-tiba saja truk gandeng di belakangnya langsung melindas kepalanya, hancur berantakan dan sudah tidak berbentuk. Di sore harinya Dini dan ibunya menemui Cak Aris dan menceritakan kejadian yang sudah Dini alami. Cak Aris pun hanya manggut-manggut dan bertanya pada Dini, "Pisau yang kamu pakai bunuh sekarang ada di mana?"
Aku pendam di rumah, disuruh Pak De Udin itu kemarin. Bawa ke sini, belikan bunga 7 rupa dan madu. Jangan lama-lama, nanti keburu telat. Dini pun segera menggali tanah di belakang rumahnya dan mengambil pisau yang sudah dibungkus dengan plastik. Nampak jelas masih ada sisa noda darah yang terlihat sudah mengering di bagian tajamnya. Tak berlama-lama, Dini dan ibunya pun segera memberikannya kepada Cak Aris. Beliau lalu memandikan pisau tersebut dengan bunga dan madu yang sudah dibeli oleh Ibu Dini, sambil membacakan sesuatu yang tak apa itu. Dini hanya terdiam di belakangnya. Sampai tiba-tiba terlihatlah asap ngepul memenuhi ruangan dan mulai terlihat jelas arwah Mbak Nur. Arwah Mbak Nur kala itu datang dengan tersenyum. Cak Haris pun berkata, "Sudah ya Mbak, kamu yang tenang di sana. Keluargamu sudah ikhlas dan akan mendoakan semua. Husnul khotimah, kamu pun juga harus ikhlas." Berakhirnya kalimat Cak Haris membuat Mbak Nur pun akhirnya pergi menghilang. "Alhamdulillah Din, sekarang tugasmu tinggal satu, bebaskan Pak Demu dari penjara." Dini dan ibunya pun menangis sambil berpelukan. Kemudian berterima kasih kepada Cak Aris, lalu berpamitan pulang. Dan sesampainya di rumah mereka pun dikejutkan dengan kabar kematian Satrio yang tidak terduga. "Ini sudah jalannya Bapak, Bu. Ikhlaskan ya Bu," kata Dini kepada ibunya yang menangis sesekukan. Esok harinya Dini pun sudah bertekad untuk membongkar semua rahasianya ke kantor polisi. Karena Dini yang masih di bawah umur, akhirnya Dini pun hanya mendapatkan rehabilitasi. Pak D-nya pun sudah bebas tanpa syarat. "Terima kasih ya Din, sekarang bapakmu sudah mendapatkan ganjarannya. Semoga hidupmu dan ibumu tambah tenang," kata Pak D Udin. Dalam 1 minggu ini 3 kali Dini pergi ke pusat rehabilitasi. Tapi di sana ada anak yang tidak suka dengannya. Dan saat tidak ada seorang pun di dalam ruangan itu, kala itu Dini pun menancapkan pulpen yang kala itu ia genggam ke leher temannya itu.